Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sifa Saifatul Hikmah dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan mempraktekkan tentang remote server dalam penginstalan SSH. Nah, remote server atau remote access adalah teknologi untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan, sehingga pengguna dapat mengkonfigurasi suatu sistem di mana saja berada, misalkan asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access digunakan untuk mengendalikan suatu sistem jaringan di mana seorang administrator jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas dalam jaringan tersebut, berinteraksi dengan user, melakukan backup data. Nah, jenis aplikasi remote server yaitu yang cukup populer di kalangan administrator yaitu jaringan SSH dan telnet. Nah, adapun fungsi remote server diantaranya yaitu mengubah setting registry komputer lain dan melakukan pengawasan terhadap pengguna komputer. Adapun fungsi lainnya, kemudian ada mode remote access. Yang pertama ada mode desktop atau GUI, misalnya remote desktop, VNC, dan Redmi. Kemudian yang kedua ada mode teks, yaitu misalnya telnet dan lain-lain. Nah, itu dia materi mengenai remote server. Nah, langsung saja kita ke praktikum yang pertama. Kalian siapkan dulu server atau suatu klien yang kalian ingin gunakan. Di sini saya menggunakan klien yaitu putih ya teman-teman. Nah, langkah pertama, aktifkan terlebih dahulu server dan kliennya. Kemudian, kalian klik yang show ketika sudah aktif ya teman-teman, show. Nah, untuk Debian Siva loginnya, kita klik root, enter. Nah, untuk passwordnya, teman-teman tinggal isi yang sudah kalian buat. Di sini saya klik 1, enter. Nah, langkah selanjutnya kita klik ke device, kemudian optical device. Nah, teman-teman tinggal pilih yang Debian 87.1 DVD1. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita ketik perintah apt cd-rom add, enter. Kemudian enter. Nah, kemudian ketik apt get update, enter. Kita tunggu, sudah ya. Nah, jika sudah mulai, untuk langkah penginstalan SSH server dengan ketik apt get install SSH, enter. apt get install SSH. Nah, pas do you want to continue, kita ketik y, enter. Kita tunggu dulu. Nah, jika instalasi sudah selesai, saya langsung masuk ke konfigurasi SSH server, yaitu dengan ketik nano spasi /etc/ssh/sshd spasi
config ya teman-teman, config, enter. Nah, untuk yang default 22, teman-teman bebas kalau teman-teman ingin mengubah fontnya. Nah, di sini saya tidak akan mengubah fontnya, tetap yaitu font 22 saja. Kemudian kita ke permit root login. Nah, yang without passwordnya kita hapuskan saja. Kita hapus. Dengan kita ketik no. Nah, kalau sudah, kita klik CTRL plus O, kemudian enter. Nah, selanjutnya ketik CTRL plus X. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita restart untuk service SSH-nya dengan ketik /etc/init.d/ssh restart. Enter. Nah, di sini saya ingin mengecek SSH-nya aktif atau tidaknya dengan ketik system L status SSH. Nah, di sini untuk mengecek SSH-nya sudah aktif ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya untuk mengetahui IP address-nya dengan ketik ifconfig. Kemudian enter. Nah, sudah ada IP address-nya yaitu 192.168.56.1.115 ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita membuat user untuk SSH-nya yaitu dengan ketik add user SSH. Kemudian enter. Nah, untuk passwordnya kita masukkan saja 1 untuk langkah 1 ya teman-teman. Nah, untuk full name-nya kita enterkan saja sampai akhir. Nah, kemudian Y. Nah, sudah bisa. Nah, untuk usernya kita sudah buat. Kemudian, ketika sudah mendapatkan IP address, kita buka ke command prompt. Kita buka command, kita cari. Nah, ini dia. Kita ketik Vim. Kemudian IP-nya IP berapa ya teman-teman? 192.56.115. Kita lihat, enter. Tunggu. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya, kita buka aplikasi SSH client, yaitu diantaranya ada aplikasi putih. Kita buka ya teman-teman. Nah, untuk hostname-nya, kita ketik IP yang didapat. .56.115. Nah, untuk portnya, dari awal kita portnya tetap 22 karena saya di sini tidak mengubah portnya. Kemudian untuk tipenya kita menggunakan tipe SSH. Kemudian klik open ya teman-teman. Open. Nah, untuk ada notifikasi kayak gini, teman-teman tinggal klik yes. Nah, login as. Nah, berarti kita sudah masuk ke kliennya ya teman-teman. Sudah masuk ke aplikasi putihnya, tinggal kita ketikkan user SSH. Enter. Untuk passwordnya kita menggunakan password 1, masukkan. Nah, di sini kita sudah masuk di mana user SSH ini.
menggunakan user biasa karena ada tanda dolar seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat misalkan kita masuk ke konfigurasi network interface dengan ketik nano spasi /etc /network /interface. Enter. Nah, untuk konfigurasinya sama dengan yang di server. Apa kekurangan user biasa ketika melakukan remote access? Yaitu untuk user biasa hanya memiliki hak akses pada directory home saja, jadi hanya melihat DVD Debian tanpa bisa merubah atau mengkonfigurasinya. Nah, kalau misalnya kalian ingin merubah konfigurasinya, silahkan kalian masuk dulu sebagai super user terlebih dahulu. Kita keluarkan dengan klik Ctrl+X. Nah, keluar, kemudian N. Sudah keluar. Untuk masuk sebagai super user, kamu tinggal ketik perintah su. Ketik, kemudian Enter. Nah, untuk passwordnya kalian masukkan 1, kemudian Enter. Nah, tanda bahwa kita sudah masuk sebagai super user itu ada tanda pagarnya ya teman-teman, tanda pagar yang ini. Nah, kalau kita ingin pindahkan ke root-nya, tinggal kita ketik perintah cd. Kemudian Enter. Nah, jadi posisi di sini kita bisa merubah konfigurasi pada server. Nah, kemudian saya ingin meremote servernya, yaitu merestart, tetapi agar SSH-nya kita selalu aktif saat di remote, yaitu dengan ketik sudo di ininya ya teman-teman, di server sudo system L enable SSH. Enter. Nah, bentar, kita coba lagi. Sudo enable SSH. Sudo system enable SSH. Sorry, comment phone ya teman-teman, nggak bisa. Langsung saja ke aplikasi putihnya. Dengan kita ingin meremote atau merestart si sebuah servernya, teman-teman, kita ketik reboot. Kemudian Enter. Oke. Nah, otomatis si server akan keluar dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, si server otomatis akan keluar dengan sendirinya, yaitu merestart sendiri. Nah, merestart sendiri ya teman-teman. Tampilannya akan berubah pada awal lagi, merestart sendiri. Demikianlah praktek yang dapat saya sampaikan mengenai remote server ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.